Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menemukan 15 pelajar sekolah menengah pertama sebagai pengguna aktif narkoba. Fakta tersebut ditemukan di wilayah Kunti, Surabaya yang dikenal sebagai kampung rawan narkoba. Dari hasil penggerebekan di Kampung Rawan Narkoba, BNNP Jawa Timur bersama tim gabungan TNI Polri menangkap 2 pengedar dengan barang bukti 11 paket sabu dengan berat total 400 gram. Selain itu, petugas juga menangkap 10 orang pengguna narkoba. Tak berhenti di situ, petugas gabungan juga mendatangi SMP dan SMA di wilayah Jalan Kunti. Setelah dilakukan tes urin terhadap 50 siswa, 15 siswa diantaranya, yakni siswa SMP diantaranya diketahui positif pengguna narkoba. Akan 2 kegiatan, yaitu terkait daripada pemberantasan plus rehabilitasi mandiri. Salah satunya ketika dalam rehabilitasi ini, kami berada pada satu lokasi SMP dan SMA berdekatan. Petugas kami melaksanakan kegiatan kurang lebih mengambil sampling 50 siswa. Apa yang didapat 50 siswa itu dari perbandingan adalah 15 orang itu adalah pengguna aktif terkait dengan narkotika. Adik-adik kita yang usia SMP. Pemirsa, pada At Large kali ini kita akan bahas terkait dengan narkoba yang merambah sekolah. Berbicara soal narkoba ini seakan tidak ada habisnya. Kita akan ke informasi atau ke slide selanjutnya, yakni awas narkoba merambah sekolah yang berangkat dari kasus di daerah rawan narkoba atau kampung narkoba di daerah Kunti, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Di mana di sana BNNP Jawa Timur bersama tim gabungan ini melaksanakan 2 kegiatan pada tanggal 7 November 2025, yakni penggerebekan dan juga terkait dengan rehabilitasi mandiri. Kita akan awali dengan penggerebekan terlebih dahulu. BNNP Jawa Timur menggerebek dan juga melakukan pemberantasan di kawasan kampung narkoba di daerah Jalan Kunti, Kota Surabaya, dan mendapati 2 pengedar narkoba yang juga ada barang bukti, yakni paket sabu, 11 paket sabu beserta sabu seberat 400 gram. Sementara itu juga ada 10 orang pengguna yang ditangkap dalam penggerebekan tersebut. Tak berhenti hanya 10 pengguna, ada juga ditemukan ratusan paket sabu, alat isap, dan juga ratusan pil ekstasi tanpa pemilik. Menurut informasi yang kami terima dari kontributor Surabaya, bahwa di sepanjang jalan dan juga di rumah-rumah, tim BNNP Jawa Timur bersama anjing pelacak ini juga melakukan penyisiran dan ditemukan paket sabu, alat isap, dan juga ratusan pil ekstasi tanpa pemilik di kampung narkoba tersebut. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Tidak hanya berhenti di penggerebekan dan juga pemberantasan, kegiatan ini juga dilakukan rehabilitasi mandiri. BNNP Jawa Timur melakukan rehabilitasi mandiri yang menyasar sekolah-sekolah yang ada di sana. Ada sekolah SMP dan juga SMA tanpa disebutkan sekolahnya di mana, namun yang jelas di kawasan Jalan Kunti, Kota Surabaya, di mana di SMP dan juga di SMA, tim BNNP Jawa Timur ini melakukan tes urin secara acak terhadap 50 siswa, dan hasilnya ditemukan bahwa 15 siswa SMP diantaranya ini adalah positif narkoba. Dan tidak hanya itu, tim gabungan ini juga melakukan rehabilitasi mandiri terhadap siswa yang positif narkoba. Seakan ini menjadi berita yang miris. Narkoba ini tidak hanya menyasar dewasa saja, tapi juga menyasar remaja, terutama di kawasan sekolah. Apakah hanya ada di kota Surabaya saja? Ternyata tidak, pemirsa. Narkoba ini mengancam generasi muda secara keseluruhan di Indonesia. Data dari tahun 2023, 3,33 juta orang menurut data dari BNN Republik Indonesia ini terpapar narkotika. 1,73% diantaranya ini terpapar narkotika adalah 312.000 remaja di rentang usia 15 hingga 25 tahun.
Tak hanya di tahun 2023 saja, di Januari 2025, 821 pelajar dan mahasiswa ini juga terlibat dalam kasus narkoba dan naik sekitar 90,93% dibandingkan dengan Desember 2024. Apakah ini bisa dikatakan bahwa Indonesia darurat narkoba? Tentunya BNN juga menargetkan bahwa menurunkan atau akan menurunkan prevalensi menjadi 1,7% di tahun 2025 menurut data dari BNN Republik Indonesia. Lantas apa sebenarnya faktor remaja ini gampang terpapar atau mudah terpapar dari terjerumus narkoba? Kita bisa lihat bahwa banyak oknum-oknum yang mengajak para remaja ini untuk mengkonsumsi narkoba. Yang pertama mungkin dengan ajakan teman untuk mencoba narkoba. Yang kedua, rasa penasaran, rasa ingin mencoba hal baru, tekanan sosial, dan juga pencarian identitas remaja. Seperti kita ketahui bahwa remaja ini merupakan remaja yang ingin mencari jati diri dan mudah untuk mengikuti arus, sehingga ketika ada lingkungan yang kurang baik, seperti contohnya di kampung narkoba di kota Surabaya, ketika lingkungannya kurang baik, maka anak atau remaja juga mudah terpapar narkoba itu sendiri. Dan tidak hanya itu, peran orang tua dan juga lingkungan ini sangat menentukan. Menurut informasi yang kami terima pada November 2024, pada Oktober 2025 lalu, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, mengatakan bahwa narkoba merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap masa depan bangsa yang harus diperangi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dan ini merupakan panggilan terhadap kita semua, tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat, terutama peran orang tua untuk ikut mengawasi anak-anaknya, terutama remaja, agar tidak terpapar narkoba. Kita ke slide selanjutnya, pemirsa. Strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sebenarnya BNN Republik Indonesia sudah mempunyai cara untuk mencegah adanya narkoba dengan melaksanakan 4 atau P4GN, yakni pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika. Namun pada prakteknya ini harus dimonitor apakah benar-benar P4GN ini dilakukan secara masif dan juga komprehensif oleh BNN Republik Indonesia. Tidak hanya BNN Republik Indonesia, tapi juga seluruh lapisan masyarakat. Deteksi dini tidak hanya terhadap sekolah-sekolah yang ada di kampung narkoba di kota Surabaya saja, tapi deteksi dini terhadap sekolah-sekolah lain juga harus dilakukan oleh tim gabungan pemerintah maupun BNN Republik Indonesia. Edukasi di sekolah ini juga menjadi peran kunci bahwa bagaimana narkoba ini sangat merugikan kita semua, merugikan kesehatan, merugikan mental, merugikan generasi muda yang merupakan calon pemimpin bangsa. Tak hanya itu, peran orang tua dinilai juga sangat penting untuk mengawasi anak-anak dan juga para remaja, terutama yang masih labil, yang masih mencari jati diri. Peran orang tua dan pengawasan orang tua ini harus terus dilakukan agar tidak terjerumus dalam jurang narkoba. Dan selain itu, rehabilitasi ini juga dilakukan oleh BNN Republik Indonesia, dan rehabilitasi ini penting agar masa atau remaja yang ada di Indonesia yang terpapar narkoba ini bisa sembuh dan nantinya bisa kembali ke masyarakat dengan baik. Diharapkan dengan pencegahan dan juga koordinasi antara pemerintah dan juga hingga tingkat akar rumput yang paling bawah, terutama peran orang tua untuk mengawasi anak-anaknya dari jeratan narkoba, ini bisa dilakukan dengan baik agar narkoba ini tidak mengancam lagi atau tidak mengancam dari siswa yang ada di Indonesia. Pemirsa, itulah At Large pada siang hari ini. Nantinya usai jeda kita akan berlanjut dengan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.